Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala aydan fi ayatin ukhra walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. وقال أيضا في آية أخرى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan Jumat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Salah satunya kita melaksanakan rangkaian ibadah Jum'ah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang terus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan terus berjuang dengan apa-apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad
kaum Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Ayat ini tentunya relevan sekali pada Jumat ini untuk kita sama-sama mentadaburi, di mana kita semuanya dihadapkan kepada gerakan-gerakan yang masif yang beraliansi terhadap Yahudi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, semuanya hari ini tidak lepas dari upaya jahatnya Yahudi laknatullah alaih. Setiap gerak-gerik di dunia ini bahkan semuanya sudah dipersiapkan. Bukan saja cara berpikirnya yang saat ini telah menjadi target, tetapi juga dikandung-kandung kaderisasi Muslim sekalipun saat ini menjadi objek sasaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Fussilat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wa alghaw fihi la'allakum taglibun. Dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kau dengarkan Al-Qur'an ini. Wa alghaw fihi, dan buatlah pengaburan di dalamnya, buatlah kegaduhan di dalamnya, la'allakum taglibun, supaya kalian menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini memotret kejadian nyata hari ini, di mana orang-orang kafir, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mereka melakukan pemutusan akses muslimin ini dari Al-Quran dengan aneka macam sajian teknologi, seakan-akan begitu maju dan begitu gaul. Melalui kecanggihan teknologi itu mereka merusak moralitas anak bangsa ini. Sekilas terlihat banyak kemudahan, tetapi di balik itu banyak kemadaratan. Begitu banyak anak yang belum bisa fasih membaca Al-Quran. Pun demikian dengan orang tua sekalipun, KTP-nya sudah 70 tahun tetapi buta huruf Al-Quran, buta makna Al-Quran, dan seterusnya. Itu adalah korban la tasma'u, korban pemutusan akses muslimin ini dari Al-Quran, dihadapkan dengan ranumnya dunia, dengan kesenangan dan kelalaian. Bukan saja itu, Allah menyampaikan wa alghaw fihi. Mereka orang-orang kafir, baik Yahudi dan Nasrani ini, mereka tidak segan-segan membayar tokoh-tokoh yang akal fikirannya bisa mereka arahkan sehingga Al-Quran yang semestinya menjadi petunjuk, Al-Quran yang semestinya menjadi hudan, justru akan menjadi bahan konflik dan perselisihan. Ketika ada yang menyeru untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara baik dan benar, maka mereka akan mengeluarkan stigma buruk, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada tokoh bahwa Al-Quran ini adalah produknya Muhammadanisme,
mereka akan mengangkatnya sebagai tokoh pembaharuan. Ayat ini merekamnya wa alghaw fihi. Orang-orang kafir Yahudi ini, mereka akan meminjam otak-otak muslimin ini untuk membuat kegaduhan di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekali hari ini terlihat logis, terlihat masuk akal, terlihat cerdas dengan pendekatan filsafat dan seterusnya, tetapi sesungguhnya sedang menggerek ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untung Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk yang amat lurus. Wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna salihat, yang mereka senantiasa beramal salih. Anna lahum ajran kabira, bahwasannya bagi mereka pahala yang besar. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah mengkaji Al-Quran dengan benar, berdasarkan ulumul Quran, berdasarkan ulumul tafsir, bukan berdasarkan logikanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang berpendapat terhadap Al-Quran itu dengan ra'yunya, dengan logikanya, maka tempat dia di neraka. Orang yang beramal saleh berdasarkan keimanannya, senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim, kemudian mengamalkannya secara benar, lahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, mereka yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, menganggap alam akhirat adalah sebuah imajinasi, sebuah ilusi. Allah menyebutkan a'tadana lahum adzaban alima, kami siapkan bagi mereka siksa yang pedih. Apa kabar gembira yang disampaikan dari ayat tersebut? Wa yubashshirul mu'minin, artinya makar-makar Yahudi, Nasrani, dan agama apapun itu yang masuk ke dalam alam pikiran umat Islam, Allah sudah bukakan hari ini. Meski syahadatnya sama, meski kitabnya sama, tetapi cara pandang yang berbeda ketika memahaminya, di sini yang akan menjadi perselisihan. Allah memberikan kabar gembira bahwa semuanya itu membuat makar, membuat kerancuan, membuat kegaduhan terhadap pemahaman Al-Quran. Pada saatnya Allah akan buka. Bahkan Al-Quran juga sudah mengabarkan bahwa Yahudi sesungguhnya akan mengalami dua kehancuran. Kehancuran yang pertama sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 5. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ulah. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan nikmat yang banyak Bani Israel itu. Mereka diberikan keturunan putra-putra lelaki yang gagah, diberikan kekayaan, bahkan makanannya pun terenak, manna wassalwa yang berasal dari surga. Tetapi karena kemaksiatan yang mereka lakukan, kejahatan yang senantiasa mereka lakukan, bahkan kejahatan yang paling besar adalah mereka menyembah berhala, puncaknya mereka membunuh para nabi. Pada ayat tersebut prosesnya betul-betul Allah buktikan, di mana
para anak-anak, ribuan anak terbunuh pada saat itu, dan mereka pun terusir dari negerinya. Kemudian ribuan tawanan dibawa ke Babilonia. Kehancuran mereka itu terjadi 500 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi mengamalkan perintah Allah Isra dan Mi'raj. Kehancuran yang kedua, Allah sebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian itu tobat, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian. Tetapi jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kalian. Kejahatan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Yahudi saat ini sudah mengerucut jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka di gerbang kehancuran yang kedua sebelum kiamat kubra. Apa indikasinya? Yang pertama, indikasinya sebagai negara penjajah. Sebagai negara penjajah, sebagai negara yang merampok tanah wakaf muslimin yang ada di Palestina sana. Jelas Israel kehilangan kemampuan untuk melebur dengan bangsa lain. Hari ini hampir 80% memusuhi Israel karena penjajahannya selama ini, karena keserakahannya selama ini, sehingga menjadi common enemy. Walaupun dengan yang berbeda atau berdekatan secara keyakinan, saat ini mereka merasa terpinggirkan karena menjadi musuh bersama. Yang kedua, Israel mengalami ketimpangan demografis, dan mereka kewalahan menghadapi pertumbuhan masyarakat Arab dan muslimin pada umumnya. Angka demografi yang begitu fantastis yang dimiliki oleh umat Islam ternyata mengalahkan ketimpangan demografi Israel, karena mereka punya peraturan tidak boleh anak lebih dari 2, karena mengurusi anak itu adalah merepotkan, mengurusi anak itu adalah beban, maka mereka membatasi itu semuanya. Sementara di negara-negara muslim, satu keluarga ada yang 10 anak, ada yang 12 anak, ada 13 anak. Ini ketimpangan demografis ini menjadi ancaman bagi mereka, di mana mereka karena ditanamkan untuk tidak punya anak, kemudian mereka melegalkan LGBT dan seterusnya. 65 bayi yang hari ini dititipkan di Thailand karena pasangan sejenis, mereka memilih untuk memilih rahim gadis-gadis Thailand. Ini menjadi kasus hukum yang besar karena dititipkan kayak mainan. Subhanallah. Ini menjadi ketimpangan dan ancaman bagi kepunahan mereka. Kemudian yang ketiga, menurunnya jumlah militer. Jumlah militer mereka yang saat ini kita anggap gagah, bisa bertahun-tahun menjajah. Angka militer mereka makin hari makin berkurang. Hilang satu jenderal, mereka pusing untuk mempersiapkan, karena rata-rata didoktrin untuk tidak punya anak. Mereka lebih berharga menuntun anjing dan kucing sebagai penghapus dari kesepian. Kemudian banyak sekali indikator-indikator yang sesungguhnya kita semestinya bahagia, karena jumlah muslimin dunia makin hari makin besar. Makin hari makin besar, ya. Sehingga disampaikan oleh Henry Kissinger, mantan Menlu Amerika Serikat, melihat indikator-indikator tadi, dalam waktu dekat sesungguhnya Israel itu tidak akan ada lagi. Maka inilah kabar gembiranya bagi muslimin hari ini. Siapkan dan siapkan.
Berbagai makarnya sekarang sudah terbongkar. Indonesia tidak ada hubungan diplomatik, ternyata agen-agennya banyak di perusahaan-perusahaan tertentu, bahkan di pesantren tertentu. Ini Allah bukakan bagi kita semuanya, tinggal siapkan itu semuanya, dan kita semuanya kembali kepada Al-Quran, dalami Al-Quran. Puncaknya Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari jelas sekali Rasulullah menjelaskan, la taqumus saah, kiamat itu tidak akan terjadi sampai muslimin ini membunuh Yahudi satu persatu, sampai mereka bersembunyi di bawah pohon sekalipun, pohon itu akan berbicara, ini Yahudi, bunuhlah, kecuali satu pohon saja, yaitu pohon Gharqad. Itu waktunya sudah dekat, karena aib-aib mereka, kelemahan-kelemahan mereka, di balik kegagahan yang mereka promosikan saat ini, sesungguhnya tinggal menunggu kehancuran. Bagi kita semuanya, semakin yakin dengan janji Allah, semakin yakin dengan janji yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kita kuatkan keimanan kita, jangan terganggu dengan dunia, karena apa yang kita pilih hari ini esok akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita songsong muslimin kembali melaksanakan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga Masjidil Aqsa. Ketika Yahudi ini lenyap, maka Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan muslimin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, marilah kita sama-sama berdoa untuk kita semuanya. Semoga Allah menjaga iman dan Islam kita, dan anak cucu kita, dan semua dari keluarga kita dan saudara-saudara muslim semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar digiring hati kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk dekat dengan makna-makna Al-Quran, sehingga keimanan kita terisi dan bersiap diri untuk berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menggoda setiap langkah dan pergerakan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Rahiyah. Allahumma arzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli zalimin wa su'in wa fahsya'in wa munkar. Allahumma shdud wat'ataka alal kufar wal yahud wa syurakaihim. Allahumma shattit samlahum wa mazzik zam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b. Innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.